Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saat ini kita sudah berada di penghujung minggu kedua bulan Agustus tahun 2022. Sebelum mengakhiri pekan ini, saya Rida akan mengulas kegiatan-kegiatan utama di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya. Pada program Sedari Tasik, sepekan dalam berita Kota Tasikmalaya. Masih dalam rangkaian Rakernas Apeksi 2022, Wali Kota Tasikmalaya Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf menghadiri pembukaan Indonesia City Expo, pameran promosi kota seluruh Indonesia ke-18 tahun 2022, yang diikuti oleh 60 stand bertempat di ruang terbuka hijau Imam Bonjol. Pada pembukaan Indonesia City Expo ini, Wali Kota Tasikmalaya turun langsung dengan mempromosikan produk-produk unggulan dari Kota Tasikmalaya. Di antaranya adalah payung gelis, kelom gelis, bordir, dan batik khas Tasik kepada para wali kota yang berkunjung ke stan pameran. Selain itu, di hari yang sama bertempat di alun-alun Indihiyang, Kota Tasikmalaya, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKP 3 Kota Tasikmalaya bersama DKPP Jawa Barat, Badan Pangan Nasional, Bank Indonesia serta Badan Urusan Logistik atau Bulog melaksanakan acara Gelar Pangan Murah atau Operasi Pasar Murah. Acara Gelar Pangan Murah ini dilaksanakan dalam rangka sinergi bersama dalam stabilisasi pasokan dan harga pangan yang dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal 8 hingga 10 Agustus 2022 di 3 tempat yang berbeda, yakni alun-alun Indihiyang, Lapang Karangsambung, dan halaman kantor Kecamatan Taman Sari. Selasa 9 Agustus 2022, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya melalui Bidang Informasi dan Komunikasi Publik atau IKP melakukan kunjungan kerja ke Dinas Kominfo Kabupaten Cirebon dalam rangka studi banding penguatan fungsi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi dan penguatan fungsi cyberhoax Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya. Dalam keterangannya, Kepala Bidang IKP Dinas Kominfo Kabupaten Cirebon menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan sebuah ajang silaturahmi serta berbagi ilmu terkait penguatan fungsi PPID dan unit cyberhoax yang ada di Dinas Kominfo. Beliau berharap kegiatan ini dapat mewujudkan pemerintahan kabupaten atau kota yang lebih informatif dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Di hari yang sama, pemerintah Kota Tasikmalaya melalui Dinas P2KB P3A Kota Tasikmalaya mengadakan sosialisasi program percepatan penurunan stunting dan pemberian makanan tambahan atau PMT bagi ibu hamil kurang energi kronis atau KEK yang dibuka secara langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya Dr. Andes Haji Ivan Diksan Hasanuddin MSI bertempat di Rumah Makan Sambal Hejo Kota Tasikmalaya. Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya menyatakan bahwa efektivitas program penurunan stunting perlu didukung oleh program yang dilaksanakan secara holistik dan terintegrasi secara berkualitas melalui sinergitas dan sinkronisasi antar sektor terkait. Di sisi lain, anggota Komisi 9 DPR RI Hajah Nur Hayati menyatakan bahwa program penurunan stunting merupakan langkah nyata yang dilakukan pemerintah dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas pada tahun 2045 dengan terlahirnya generasi yang cerdas, kreatif, dan memiliki daya saing tinggi. Siang harinya, bertempat di Aula Balai Kota Tasikmalaya, dilaksanakan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD. Kegiatan ini adalah proses untuk merealisasikan dana hibah yang telah dialokasikan pada APBD Kota Tasikmalaya tahun anggaran 2022. Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya Dr. Andes Haji Ivan Diksan Hasanuddin MSI berharap dana hibah ini dapat segera digunakan dan menjadi stimulan untuk kegiatan yang telah direncanakan sesuai proposal yang telah diajukan, sehingga mendapatkan output yang sesuai untuk mendukung pembangunan di Kota Tasikmalaya. Beliau juga menghimbau agar dapat segera dibuat dan disampaikan laporan pertanggungjawabannya
untuk diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan melalui bagian kesejahteraan rakyat. Keesokan harinya, Kamis 11 Agustus 2022, Dinas Ketenagakerjaan Kota Tasikmalaya melaksanakan kegiatan pembukaan pelatihan keterampilan kerja bidang kesejahteraan masyarakat dan bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBH CHT yang bertempat di Rumah Makan Imah Mang Asep. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Tasikmalaya mengatakan bahwa kegiatan pembukaan pelatihan dihadiri sebanyak 80 orang peserta pelatihan yang dibagi menjadi 64 orang untuk pelatihan menjahit dan 16 orang untuk pelatihan las. Selain itu, diharapkan dengan adanya pelatihan menjahit dan las ini dapat menurunkan tingkat pengangguran di Kota Tasikmalaya. Di hari yang sama, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan peringatan Hari Anak Nasional 2022 dengan tema Anak Terlindungi Indonesia Maju yang bertempat di Trans Studio Mini Transmart Kota Tasikmalaya. Wali Kota Tasikmalaya menyampaikan bahwa pemerintah juga mendukung penuh partisipasi anak dalam pembangunan melalui pembentukan wadah-wadah partisipasi anak sebagai media untuk mendengarkan dan menyuarakan aspirasi, pendapat, dan harapan anak sebagai wujud partisipasi anak dalam proses pembangunan. Bunda Forum Anak Kota Tasikmalaya Hajah Rukmini menyampaikan, anak memegang peranan strategis calon pemimpin bangsa ke depan menjadi generasi emas yang cerdas, sehat, unggul, berkarakter, dan dalam sukacita yang berpegang pada nilai-nilai moral yang kuat. Selain itu, bertempat di ruang VVIP Setda Kota Tasikmalaya, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Tasikmalaya, Kepala Subbagian Protokol Kota Tasikmalaya, dan perwakilan Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya menghadiri rapat persiapan peringatan Hari Ulang Tahun Jawa Barat ke-77 secara virtual. Diinformasikan bahwa puncak pelaksanaan peringatan HUT Jawa Barat ke-77 akan diselenggarakan pada hari Jumat 19 Agustus 2022 di lapangan Gasibu Bandung, Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, dan Jalan Diponegoro Bandung. Sebelum menutup pekan kedua bulan Agustus 2022 ini, Jumat 12 Agustus 2022, bertempat di lapangan upacara Komplek Dadaha Kota Tasikmalaya, diadakan apel kebersihan dalam rangka peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Tasikmalaya tahun 2022. Yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya Dr. Andes Haji Ivan Diksan Hasanuddin MSI. Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya menyatakan bahwa upacara dalam rangka peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Tasikmalaya pada tahun 2022 ini akan diadakan di lapangan upacara Dadaha. Beliau juga menambahkan bahwa selama pandemi COVID-19, pemerintah Kota Tasikmalaya sudah 2 tahun tidak melaksanakan upacara di lapangan upacara Dadaha, sehingga banyak yang perlu dipersiapkan, salah satunya adalah pemangkasan pohon dan kebersihan area lapangan upacara. Masih di hari yang sama, Wali Kota Tasikmalaya Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf mengikuti sekaligus membuka rapat koordinasi Kota Sehat Kota Tasikmalaya tahun 2022 yang bertempat di Aula Balai Kota Tasikmalaya. Pada sambutannya, beliau menyampaikan bahwa kota sehat merupakan wujud dari kota yang bersih dan nyaman bagi penghuninya. Penyelenggaraan kota sehat bukan menitik beratkan pada hasil dan target indikator semata, namun proses yang dijalankan secara terus-menerus. Itu tadi kegiatan-kegiatan utama di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya pada pekan kedua bulan Agustus tahun 2022. Curah hujan yang tinggi dan cuaca di Kota Tasikmalaya yang tidak terprediksi, kami himbau Baraya untuk menjaga kesehatan dengan konsumsi makanan sehat serta berolahraga. Untuk pengendara yang hendak bepergian, harap berkendara dengan aman dan berhati-hati.
Lalu masih kami ingatkan juga agar melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 karena penyebaran COVID-19 masih ada di sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.